Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Baik, adik-adik sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dimanapun Anda berada. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan kuliah, yaitu materi pertama dalam video ini adalah tentang seluk-beluk menerjemahkan teks Arab ke dalam bahasa Indonesia, yang mana hal tersebut termasuk dalam salah satu komponen yang akan kita pelajari dalam mata kuliah kajian teks Arab. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit ya tentang bagaimana kita harus menerjemahkan teks Arab tersebut. Nah, karena apa? Karena dalam kajian teks Arab itu yang menjadi titik tolak atau yang menjadi fokus utama adalah tentang menerjemahkan. Yang mana jika menerjemah tersebut, pasti komponen-komponen yang lain dalam perangkat yang dibutuhkan untuk memahami sebuah teks Arab itu harus juga dikuasai. Baik itu membaca, kemudian memilah antara satu kalimat dengan yang lain, kemudian memahami nahwu dan sorof dan lain sebagainya. Nah, pada kesempatan kali ini juga saya akan menjadikan sebuah buku untuk pedoman, ya. Nama judulnya dari buku tersebut adalah Buku Pintar Menerjemah Teks Arab Indonesia. Nah, yang dikarang oleh Muhammad Nasrun dan satu lagi pengarangnya ada dua. Nah, akan tapi di sini saya mengambil buku tersebut karena dalam buku ini itu banyaklah ya mengulik-ngulik, istilahnya banyak memberikan tips-tips dalam menerjemahkan sebuah teks Arab. Jadi yang namanya terjemah itu banyak versinya. Nah, kemudian juga banyak caranya. Maka dari itu, mari kita lanjutkan kuliah kita dan kita masuk ke dalam materi berikut ini. Oke, mari kita lanjutkan kuliah kita. Yang pertama, kita akan bahas apa itu menerjemah. Menerjemah menurut bahasa adalah tafsir. Jadi, menerjemahkan sesuatu itu sebenarnya masuk dalam pembahasan tafsir. Sedangkan menurut istilah adalah memindahkan atau menyalin gagasan, ide, pikiran, pesan, atau informasi lainnya dari satu bahasa ke bahasa yang lain. Nah, itulah yang dinamakan dengan menerjemah. Kemudian, menerjemahkan itu bukan ilmu murni dan bukan pula seni sejati. Terjemah adalah seni praktis, yaitu keterampilan berkesenian dengan bantuan ilmu-ilmu teoritis. Jadi namanya menerjemah, ya adik-adik sekalian, perlu kita tahu bahwasanya hal tersebut itu bukan ilmu murni ya. Jadi namanya menerjemah itu bukan ilmu teoritis yang murni, enggak. Akan tetapi hal tersebut juga masuk dalam ranah seni, karena yang namanya menerjemah itu juga ada seninya. Makanya nggak ada terjemahan, kecuali yang fatal ya, nggak ada terjemahan yang salah, itu nggak ada. Tapi terjemahan itu baik atau kurang baik, nah gitu ya. Kalau salah itu berarti ya dia istilahnya bukan seorang penerjemah yang sesungguhnya gitu. Yang penerjemah sesungguhnya itu hanya istilahnya kita nilai itu terjemahan yang baik ataupun tidak. Kalau salah dan iya itu sudah fatal berarti ya. Nah, jadi menerjemah disebut ilmu ketika dikaji teori-teorinya dan disebut seni ketika dipraktekkan. Nah, sekarang ini kita akan mengkaji tentang teori-teori menerjemah. Nah, gitu ya. Maka ini menjadi sebuah ilmu gitu loh. Akan tapi ketika kita mempraktekkannya itu menjadi seni. Nah, seni dalam menerjemahkan. Jadi istilahnya seni ini sebenarnya
tergantung dari diri kita masing-masing ya. Ada orang nggak berjiwa seni, maksudnya dalam seni bahasa ini ya, olah kata bahasa. Nah, katakan seperti lagu-lagu pop gitu ya, yang tentang percintaan. Kenapa kok lagu-lagu seperti itu, tema-tema cinta seperti itu nggak ada habisnya? Karena apa? Karena dia mengolah kata, mengolah liriknya itu menjadi arti yang sangat dalam. Dan bagi pendengarnya itu ya mempunyai arti sendiri-sendiri, mereka bisa mengekspresikan sendiri sehingga selama adanya manusia ya hal tersebut tetap laku gitu ya, tetap dikonsumsi oleh orang banyak. Nah, maka dari itu sama juga seperti menerjemah. Terjemah itu juga ada nilai seninya gitu. Nah, jadi tidak semua bisa menerjemah dengan baik, akan tapi bisa itu diraih dengan cara latihan yang banyak. Sering latihan, insya Allah bisa. Nah, makanya ada orang itu dia istilahnya menerjemah dia baik, padahal nggak pernah belajar, istilahnya belajarnya bareng lah satu kelas, ya nilainya biasa aja, kan tapi dia pintar mengolah kata. Yang lain juga begitu, yang lain ya istilahnya teman yang satu lagi ini dia tidak terlalu bisa untuk mengolah kata. Nah, maka yang namanya terjemah itu ketika dikaji ilmunya itu disebut ilmu ketika kita mengkaji teorinya. Nah, tapi ketika dipraktekkan itu menjadi seni. Nah, kemudian selanjutnya adalah macam-macam terjemah. Terjemah berdasarkan bentuknya menurut Roman Jacobson terbagi menjadi dua. Nah, terjemah interbahasa. Interbahasa itu terjemah dalam arti satu bahasa, gitu ya. Terjemahan satu bahasa. Jadi Arab ya Arab. Kemudian penjelasan lah intinya begitu ya. Tadi kan istilahnya terjemah itu kan tafsir. Jadi ini menjelaskan dalam lingkup satu bahasa. Dan terjemah antar bahasa. Antar bahasa itu ya Arab ke Indonesia, Arab, Inggris, atau sebaliknya dan lain sebagainya. Yang terjemah antar bahasa itu ada dua, yaitu terjemah tulis dan terjemah lisan. Ini macam-macam terjemah. Kemudian menurut Izzuddin Muhammad Najib ada 4 model. Jadi yang namanya terjemah itu ada 4 model. Yang pertama terjemah harfiah. Nah, atau terjemah setia. Atau istilahnya yang lain bisa dikatakan ya harfiah itu ya hanya mengalih bahasakan kosakatanya saja. Nah, yang ada di situ. Gitu ya. Nah, kata demi kata tanpa adanya perubahan struktur kalimat. Kemudian yang kedua ada terjemah dengan penyaduran. Nah, dalam menerjemahkan model ini, teks bahasa asal disalin secara kalimat demi kalimat. Nah, jadi disalinnya itu kalimat demi kalimat. Nah, maksudnya satu kalimat, disalin juga satu kalimat. Kalau tadi kan per kata, letter gitu ya. Kemudian yang ketiga adalah terjemah bebas atau terjemah kreatif. Nah, ini bebas ini. Si penerjemah ini bebas mengekspresikan apa yang dia ingin ungkapkan, tapi tidak keluar dari inti teks tersebut. Nah, itu ya, inti dari teks tersebut tidak keluar. Kenapa? Karena ya bahasa Arab itu mempunyai struktur tersendiri dalam tatanan bahasa ya. Bahasa Arab itu kadang istilah-istilahnya itu hampir mirip, mempunyai banyak kosakata yang mirip, tapi secara bahasa Indonesia ya sama, gitu. Artinya sama. Ada juga yang satu kata, tapi dalam bahasa Indonesia mempunyai beberapa arti. Nah, gitu. Kemudian selanjutnya yang keempat, terjemah harfiah ma'nawiyah. Nah, ya ini adalah kompromi ya. Nah, dalam satu kalimat gitu ya, dalam satu kalimat mungkin ada beberapa yang 1-2 kata letter luck. Nanti sambungan yang lain itu secara maknawi intinya gimana gitu. Ada juga campuran. Nah, itu terjemah harfiah ma'nawiyah.
Nah, kemudian selanjutnya yang kelima ada terjemah ide. Nah, ide sebuah sebuah gagasan atau ide diterjemahkan. Jadi terjemahannya itu gagasan, ngambil intinya aja gitu loh. Misalkan orang ngomong dalam satu lembar gitu ya, satu halaman itu ngomong apa, ya intinya pokoknya begini, syaratnya ini, kemudian harus begini, caranya begini, hasilnya begini. Itu namanya terjemah ide. Nah, ini ada terjemah tafsir atau parafrasa. Nah, terjemah tafsir ini melebar gitu ya. Melebar karena apa? Karena teks Arabnya itu dia mempunyai atau mengandung banyak arti gitu ya. Mengandung banyak arti dalam bahasa Indonesia atau dalam bahasa Arab sendiri. Nah, gitu ya. Dalam bahasa Arab sendiri dia mempunyai banyak arti. Makanya mempunyai banyak maksud atau hal tersebut singkatan-singkatan. Nah, maka itu perlu penafsiran gitu loh. Perlu penafsiran, ini maksudnya apa, ini kayak gini, ini maksudnya apa. Kemudian yang ketujuh ada abstraksi. Nah, yang ketujuh ini, yang abstraksi ini itu juga termasuk dalam model dalam penerjemahan yang menurut Izzuddin Muhammad Najib ini. Karena apa? Dalam abstraksi, seperti kalian kalau mau mengerjakan skripsi itu ada abstraksi yang mana itu memuat sebuah penelitian yang panjang gitu ya, yang lengkap dari bab 1 sampai bab 5, itu dimuat dalam istilahnya yang mungkin 3 paragraf gitu ya, atau bahkan 1 paragraf. Nah, yang istilahnya latar belakang, kemudian model penelitian dan kesimpulan atau hasilnya apa. Nah, itu istilahnya abstraksi, ringkasan lah ya gitu ya, seperti ringkasan. Nah, jadi secara garis besar terjemah itu ada secara tulis dan secara lisan. Jadi dalam kajian teoritis ini, pada pertemuan kali ini itu saya akan menjelaskan sedikit ya tentang terjemah secara tulisan, bukan secara lisan. Karena kalau secara lisan itu kan istilahnya kayak orang nerjemah ya. Misalkan saya orang Arab, kemudian ada orang satu lagi samping saya menerjemahkan. Jadi saya ngomong apa, ngomong istilahnya 5 kata, 6 kata, atau 10 kata diterjemahkan. Itu terjemahan lisan, dan itu spontanitas gitu ya. Spontanitas itu butuh konsentrasi yang tinggi, kemudian ketenangan. Dan yang menafsirkan, yang menerjemahkan ini harus istilahnya sudah sangat paham betul ya dengan kondisi saya gitu ya, sudah sangat paham betul dengan karakter saya gitu loh. Nah, saya istilahnya kalau ini bercanda atau enggak, nanti kan dia akan menyesuaikan dengan audiens, dia akan menyesuaikan dengan audiens, menyampaikan apa yang saya ucapkan itu disesuaikan bahasanya agar dapat diterima oleh audiens. Kalau audiensnya akademisi, ya secara akademisi. Kalau audiensnya orang pesantren, ya ala pesantren. Kalau audiensnya orang umum, ya umum. Nah, itu namanya terjemah. Dan terjemah ini, namanya terjemah yang berarti tafsir ini sangat banyak sekali ya. Ada yang dengan gambar dan lain sebagainya. Tidak hanya tulisan saja. Kemudian selanjutnya, pedoman umum menerjemahkan. Nah, 1. Memahami keseluruhan isi teks yang hendak diterjemahkan secara komprehensif dan memadai, sehingga kita mendapatkan gambaran umum. Nah, ini pedoman umumnya gini ya. Jadi dibaca dulu, kemudian ini ngomongin apa sih, minimal gitu ya. Nah, jadi ada gambaran secara umum. Yang kedua, menemukan model terjemahan, yaitu antara terjemahan harfiah atau terikat dan terjemahan bebas atau tidak terikat. Nah, jadi jangan disamakan menerjemahkan koran, majalah, atau berita di televisi dengan buku-buku ulama gitu ya. Jadi tidak bisa disamakan. Karena kalau di TV itu kan pasti menyesuaikan bahasa yang ada sekarang gitu loh, dibuat semenarik mungkin dengan intonasi yang menarik. Nah, kalau ulama kan mereka mempunyai gaya bahasa sendiri gitu loh.
Bahkan mempunyai rumus-rumus dalam buku-bukunya itu ada rumusnya sendiri, ada istilah-istilah sendiri. Nah, kemudian yang ketiga, pandai menangkap suasana hati pengarang aslinya atau semangat bahasanya. Jadi dalam satu buku itu, ada yang ulama itu, memang sukanya itu, memang beliau membuat buku itu ringkas gitu ya, ringkasan atau membuat tulisannya itu seringkas mungkin, yang maknanya itu metaforis. Nah, maknanya itu ada dua gitu. Nah, itu untuk apa? Untuk meringkas kata gitu ya, untuk meringkas penulisannya. Nah, makanya semangat bahasanya, suasana hatinya pengarang itu gimana ketika kita tahu gitu dari gaya bahasa yang disajikan itu kita tahu. Nah, itu ya. Kemudian yang keempat, mengupayakan penerjemahan dengan sehalus mungkin beserta detailnya dan tidak boleh memasukkan gagasan-gagasan kita sendiri sekecil apapun. Nah, ya sehalus mungkin diungkapkan dengan detailnya itu. 5. Berusaha menyembunyikan hasil terjemahan kita. Maksudnya begini, bukan gimana apa maksudnya berusaha menyembunyikan hasil terjemahan itu. Maksudnya bagi yang pengen menjadi penerjemah atau menerjemahkan suatu itu, kita buat terjemahan kita tuh seakan-akan bukan terjemah gitu, seakan-akan bahasanya ini adalah bahasanya pengarang, hanya saja dialih bahasakan. Nah, ya ini memang butuh insting, butuh latihan, butuh insting, karena ini masuk dalam, kalau sudah praktek itu, tadi saya bilang masuk dalam ranah seni. Kemudian selanjutnya yang keenam, penguasaan penerjemah yang luas dan banyak tentang beberapa cabang ilmu, tentang beberapa cabang atau disiplin ilmu pengetahuan. Nah, ini penting ya, karena apa? Karena hal tersebut ya sangat membantu gitu ya, sangat membantu untuk menghasilkan sebuah terjemahan yang bagus. Kemudian selanjutnya yang ketujuh, penerjemah harus pandai dan cakap menguasai bahasanya sendiri. Nah, ini kadang jadi masalah ya buat kita ya. Tidak hanya kita, juga orang-orang luar juga gitu. Maksudnya orang Arab sendiri juga dia istilahnya tidak menguasai bahasanya gitu. Ya dia paham gitu, tapi untuk merangkainya itu ya susah. Sama seperti kita kan memang ngomong bahasa Indonesia. Coba kalau kita bikin istilahnya bikin langsung dadakan gitu ya. Kalau dalam bahasa Arab namanya irtijalan. Maksudnya gini, langsung misalkan balas-balasan pantun gitu. Kan ini susah kan? Atau balas-balasan puisi gitu. Nah itu misalkan apalagi kita langsung tampil gitu. Kan tidak semua orang bisa. Atau juga dia menafsirkan atau mencocokkan merangkai kata, dalam artinya merangkai kata untuk mengucapkan sesuatu, untuk menyampaikan sesuatu secara runtut, baik, mudah difahami, itu juga susah. Nah, maka sama seorang Arab juga begitu. Orang Arab itu nggak semua juga dia itu mahir bahasa Arab. Kemudian selanjutnya, oke. Nah, bekal penerjemah. Nah, apa saja bekal yang harus ada ya untuk bagi penerjemah? Yang pertama adalah basic yang kuat dan pengetahuan yang luas mengenai kosakata, bahasa sumber maupun bahasa berkait atau bahasa yang akan dibuat terjemahan. Nah, jadi istilahnya di sini itu pengayaan ya, istilahnya perbendaharaan kosakata itu harus banyak. Nah, dan yang namanya kosakata itu tidak bisa kita menghafal istilahnya ya tanpa kita praktekkan gitu ya. Nah, tanpa kita praktekkan itu susah. Sedangkan kita di Indonesia ini ngomongnya ya bahasa Indonesia, ataupun ke orang Jawa ya ngomongnya bahasa Jawa, orang Bugis ya orang pakai bahasa Bugis, orang Melayu pakai bahasa Melayu. Ditambah dia tidak pernah buka buku Arab misalkan gitu ya, ya sudah, nanti perbendaharaan kosakatanya itu kurang. Akhirnya dia agak kesulitan, bukan tidak bisa, cuman agak kesulitan. Yang kedua, pengetahuan yang mendalam mengenai kaidah-kaidah kebahasaan, baik bahasa sumber maupun bahasa terkait. Nah, jadi yang namanya kaidah-kaidah kebahasaan ini ya penting ya, penting.
Karena apa? Itu menentukan istilahnya pemahaman yang akan disampaikan. Kemudian selanjutnya pengetahuan yang luas tentang berbagai disiplin ilmu seperti filsafat, sastra, sejarah, kimia, geografi, kedokteran, dan lain-lain. Nah, ini kalau istilahnya kita mau menerjemah dari berbagai disiplin ilmu lah ya, baik ilmu agama, kemudian besok menerjemahkan tentang sepak bola gitu kan, besoknya lagi menerjemahkan tentang berita kematian, nah, macam-macam lah ya. Nah, yang keempat, kejujuran dan amanah. Maksudnya begini, jadi seorang penerjemah itu kode etiknya tidak boleh menyisipkan pemikirannya dalam terjemahan. Silahkan mau menyisipkan, mau menjelaskan itu secara sesuai pemikiran kita, tapi di footnote misalkan begitu, boleh, silahkan kalau begitu. Tapi istilahnya sampaikanlah apa adanya, gitu ya. Nah, karena itu istilahnya ini vital ya. Karena kalau kita sampai seperti ini nanti istilahnya pengarang ini kita merubah isi dari apa yang disampaikan oleh pengarang. Nah, sehingga sesuai dengan selera kita atau pemahaman kita. Itu nggak boleh. Yang 5, kesabaran. Sebab menerjemah bukan pekerjaan mudah. Ya, sabar pasti ya, harus sabar. 6. Kemampuan untuk menyuguhkan gaya terjemah dalam bentuk yang mendekati bahasa asli. Nah, ini ya makanya banyak latihan. Nah, gitu ya. 7. Memiliki imajinasi yang cukup kuat. Ya, karena harus berimajinasi gitu. Untuk menyampaikan itu harus berimajinasi. Ada istilahnya yang terjemahan itu disesuaikan dengan bahasa pengarang. Sehingga misalkan pengarangnya itu hidup 300 tahun yang lalu, hidup 500 tahun yang lalu, itu ya apa maksudnya itu gitu misalkan ya. Karena terjemahnya harfiah misalkan. Nah, ada juga yang dia itu menerjemahkan walaupun isinya harfiah dalam teks Arabnya itu dia sesuaikan dengan bahasa atau gaya bahasa di zaman sekarang gitu ya. Kosakatanya disamakan dengan bahasa Indonesia sehingga bisa dikonsumsi oleh khalayak umum. Ya, contohnya apa? Ya terjemahan Al-Quran. Ya, terjemahan Al-Quran yang dari Kemenak itu ya disesuaikan semudah mungkin, seringkas mungkin. Adapun ada hal-hal yang ambigu di situ ya. Nah, yang ambigu itu memang harus merujuk ke dalam tafsir. Tapi di situ istilahnya hanya menerjemahkan saja, nggak boleh kita menafsirin ya. Itu hanya istilahnya secara umum ini apa sih, ngomongin apa sih gitu, dalam ayat ini. Nah. Kemudian yang ke-8, mempunyai kamus 2 bahasa. Nah, kamus umum 1 bahasa, kamus sinonim dan antonim dan lain sebagainya. Nah, ini yang namanya bahasa itu namanya kamus itu tidak bisa ditinggal gitu ya, tidak bisa ditinggal dalam menerjemahkan dari satu bahasa ke bahasa yang lain. Karena apa? Ya kamus itulah panduannya, gitu ya. Kemudian selanjutnya langkah-langkah menerjemahkan. Nah, 1. Membaca teks secara sekilas untuk menangkap ide, tema, dan gagasan umum dari teks yang akan diterjemahkan. Jadi baca aja. Ini ngomongin apa sih? Nah, gitu ya. Kemudian yang kedua, membaca ulang teks yang akan diterjemahkan. Jadi dibaca ulang dulu. Dibaca ulang lagi maksudnya ya. Baca yang kedua gitu. Dan hal ini dilakukan untuk menangkap seluruh isi teks sedetail-detailnya. Nah, setelah tahu maksudnya gambaran umum, oh ini menjelaskan tentang, katakan ini menjelaskan tentang bab sholat gitu ya. Oh, dalam bab sholat itu ada beberapa komponen gitu ya, ada beberapa pembahasan. Misalkan pembahasan tentang syarat-syarat sholat. Nah, apa itu syarat gitu ya. Ini dijelaskan, ditangkap gitu ya dengan membaca yang kedua itu. Kemudian yang ketiga, pembacaan ketiga dalam tahap ini penerjemah membaca teks paragraf demi paragraf. Nah, baru paragraf demi paragraf. Soalnya apa? Kadang paragraf 1 dan paragraf selanjutnya itu berkaitan, gitu ya. Dan dengan paragraf selanjutnya ternyata nggak berkaitan. Nah, dalam bahasa Arab itu sebenarnya dalam bahasa Arab itu nggak kenal paragraf ya. Paragraf itu ya akhir-akhir ini aja istilahnya. Setelah ada mesin pencetak, nah kemudian ada gampang lah istilahnya punya ada font-font Arabik,
Nah, itu baru ada paragraf-paragraf. Dulu ya satu aja gitu, terus gitu. Nggak ada jedanya gitu ya. Nah, nggak ada judul, nggak di atas sendiri gitu, nggak. Nah, judul nggak di atas sendiri, nggak. Tapi ya terus aja gitu. Kemudian 4, membaca kalimat demi kalimat, kemudian menerjemahkan teks secara harfiah atau kata demi kata. Nah, dibaca setiap kalimat sekarang satu kali. Apakah kalimat-kalimat ini harus disela dengan koma atau titik gitu ya? Nah, itu harus bisa. Nah, ini seharusnya berhenti. Kan dalam bahasa Arab nggak mengenal titik kan. Oh, sebenarnya ini harusnya berhenti gitu. Ternyata apakah ini berhenti? Apakah ada kaitan dengan kata sebelumnya? 5. Membaca setiap kalimat kemudian melakukan revisi-revisi untuk menyesuaikan hasil terjemah dengan gaya bahasa target atau gaya bahasa yang akan dituju, yang akan diajarkan, nah, gitu ya, yang akan dikonsumsi oleh orang. Nah, jadi dibaca lagi setelah terjemahkan kata per kata, dirangkai, kemudian melakukan revisi sambil pakai instingnya. Kemudian yang keenam, membaca kembali hasil terjemah untuk menemukan diksi kata penghubung. Nah, diksi kata penghubung itu kemudian, dan, atau selanjutnya, atau gimana. Nah, kata-kata penghubung ini dan istilah-istilah yang paling tepat dan sesuai dengan bahasa sasaran. Nah, istilah-istilahnya ini kayaknya pas enggak sih? Nah, kadang dirubah lagi gitu ya. Yang ketujuh, pembacaan terakhir untuk memastikan bahwa sudah tidak ada lagi kesalahan-kesalahan gramatikal gaya bahasa maupun pemakaian istilah-istilah. Nah, ini langkah menerjemahkan secara umum ini istilahnya ini hanya hanya tips saja ya, istilahnya seperti ini. Karena apa? Karena ya setiap orang mempunyai kemampuan berbeda-beda gitu. Makanya di sini sampai pembacaan itu sampai 7 kali. Ada yang nggak cukup 7 kali, ada yang harus berkali-kali. Saya dulu juga begitu. Saya nggak ada jiwa seni dalam diri saya, nggak ada. Akan tapi saya terus latihan, gitu ya. Terus latihan. Awalnya kajian teks klasik ya, teks Arab klasik, yaitu karya ulama-ulama klasik. Nah, setelah sedikit menguasai, baru sedikit menguasai, saya keburu harus menelaah, misalnya harus membaca buku modern, istilahnya karangan-karangan ulama modern yang hidup 1900 ke atas. Nah, itu kan punya gaya sendiri. Nah, punya gaya sendiri. Jadi, apalagi tentang tafsir gitu ya, atau tentang penjelasan hadis, atau tentang pemikiran-pemikiran. Nah, itu awalnya sangat kesulitan sekali gitu ya, sangat kesulitan sekali saya. Bahkan saya pernah mencoba membaca istilahnya Kubro Yakiniyat itu kan mempunyai kosakata yang aneh gitu bagi saya karena tidak pernah menemukan di buku klasik. Akhirnya saya cari terjemahan, kemudian saya catat. Tapi ternyata kata-kata itu ya, kata-kata mungkin sekitar halaman 1 sampai halaman 50 lah ya, tidak ada halaman 50. Itu sudah cukup gitu. Nanti halaman setelahnya, selanjutnya itu ya akan ada lagi ulang-ulangan seperti itu. Nah, itu hanya penyesuaian saja. Nah, akan tapi tetap saya juga harus ada yang saya ajak baca gitu ya, agar apa? Agar saya tidak terperosok dalam kesalahan. Agar saya tidak istilahnya terus ragu-ragu gitu loh. Nah, terus ragu-ragu benar enggak ini. Nah, itu makanya harus ada teman atau misalnya yang diajak diskusi dalam menerjemahkan. Akan tapi kalau istilahnya bukunya itu buku yang masih pemula, masih kecil-kecil, tipis-tipis gitu ya, bukan yang berat-berat, ya itu cukuplah kalau kita sudah bisa dan mengerti paham tentang buku yang sudah tebal-tebal, yang besar-besar. Nah, untuk membaca buku yang kecil itu mudah insya Allah. Kemudian selanjutnya, contoh, ini contohnya ya. Nah, contoh ini saya ambil dari buku ya, Pintar Menerjemahkan Arab Indonesia, gitu ya. Nah, ini saya ambil contoh.
ada sebuah kalimat yang berbunyi begini, la launa minat tughyani yastati'u ayyaqharo ruhal insani qahron taman. Opo iki ya? La launa. Nah, itu dicari ya. Laun itu sebenarnya artinya itu warna gitu ya. Sebenarnya itu warna. Ini istilahnya kita modal bahasa doang ya. Maaf, modal kamus ya. Kamus Arab Indonesia. La launa. Nah, kita harus tahu mana yang sebagai penghubung. Nah, istilahnya kalau dalam istilah bahasa tahunya itu huruf ya. Huruf-huruf itu harus tahu. Nah, harus tahu huruf-huruf itu artinya apa. Soalnya min aja itu ada artinya berapa gitu. Padahal itu sama kalimatnya min. Nah, la seperti ini harus tahu apa. La launa tidak ada bentuk. Nah, kalau harfiahnya laun itu adalah warna. Minat tughyani. Nah, minat tughyani. Min ini adalah kata penghubung sebenarnya. Nah, dicari yang at-tughyan. Nah, tughyan itu tirani. Yastati'u. Nah, yastati'u dari kata istato'a yastati'u. Mampu. Nah, ayyaqharo. Nah, an yaqharo ini sebenarnya ada kalimat, ada huruf juga, ada kata penghubungnya. Atau kalau dalam bahasa nahwunya huruf, yaitu an. Nah, maka yang dicari terjemahannya itu adalah yaqhar. Nah, yaqhar itu menindas. Ruh. Nah, ruha. Ruh cari terjemahannya di bahasa ruh ya. Ruh. Al-insani. Nah, al-insan itu manusia. Arti harfiahnya manusia. Kemudian kohron. Nah, cari di kamus ketik kohrun gitu ya. Kohrun, penindasan. Kemudian ada taman. Nah, taman ini totalitas. Artinya dalam bahasa Indonesia totalitas. Cari di kamusnya. Nah, terus gimana ini kita rangkainya ini? Gimana kita merangkainya ini? Nah, ini mungkin bagi yang nggak pernah ya, tentu sangat kesulitan gitu ya. Sangat kesulitan sekali. Tidak ada bentuk tirani, mampu menindas ruh manusia, penindasan total. Maksudnya apa ini? Gimana cara merangkai? Nah, maka di sini ada namanya, saya pakai mouse saja. Makanya ada yang namanya huruf-huruf ini ya. Milah, minal, an. Nah, ini kemudian alif lam. Ini adalah penghubung-penghubung. Nah, penghubung-penghubung. Nah, terus selanjutnya, nah ini dia. Selanjutnya hasil terjemahan harfiah tadi dirangkai dan diurus sesuai dengan struktur bahasa Indonesia atau bahasa target sehingga menjadi tidak ada bentuk tirani. Nah, tidak ada bentuk tirani yang mampu, yastati'u mampu menindas ruh manusia secara total. Nah, ini secara sama yang ini kan tidak ada di sini. Harus memperhatikan huruf seperti la, minal, kemudian an, kemudian juga tentang alif lam ini. Nah, itu harus tahu. Nah, makanya silahkan dicari ya, tentang arti huruf ini dan penggunaannya gimana. Itu ada banyak di kitab-kitab nahwu ya. Struktur bahasa. Suatu susunan kalimat atau frasa tertentu dalam bahasa Arab mengandung beberapa arti yang ambigu. Nah, ini nih. Bahkan saling bertentangan yang bisa menimbulkan pemahaman yang salah. Kemudian, hal ini paling banyak disebabkan oleh pengaruh grammar atau nahwunya. Nah, ini saya akan menampilkan contoh-contoh, sedikit contoh ya, tentang sesuatu yang punya arti ambigu. Nah, gitu ya. Sesuatu yang punya arti ambigu dalam bahasa Arab. Yang pertama, masdar dari fi'il muta'addi yang menjadi mudhof. Nah,
masdar ini akar kata ya. Ini istilah-istilah nahwu seperti ini, nah, silahkan tanya sama sama ketua kelompoknya ya. Karena kalau kita belajar masdar itu apa, gunanya apa, kenapa kok masdar, kenapa ada begini, fi'il muta'addi itu apa, terus nanti contohnya apa, gimana, nah mudhof itu apa, artinya apa, harus bagaimana, terus kedudukannya gimana, nah itu akan memakan waktu yang lama. Maka langsung saja masdar dari fi'il muta'addi yang menjadi mudhof seperti musa'adatul walidain. Jadi contohnya itu musa'adatul walidain. Nah, masdar musa'adah dari fi'il muta'addi yang menjadi mudhof. Jadi musa'adatul walidain ini i'rabnya atau istilahnya kedudukannya dalam nahwu itu adalah mudhof dan mudhof ilaih. Nah, kerancuannya di mana? Nah ini, kerancuan di sini disebabkan oleh kenyataan bahwa fi'il muta'addi adalah fi'il yang mengharuskan kehadiran maf'ul bih, yaitu kata kerja. Fi'il itu kata kerja yang harus disebutkan, ya, harus dicantumkan maf'ul bihnya, objeknya harus dicantumkan. Masalahnya terletak pada apakah kata yang menjadi mudhof ilaih di sini adalah fa'il atau maf'ul. Mudhof ilaih itu adalah walidain. Di sini fa'il atau maf'ul. Nah, sedangkan musa'adatun tadi kan fi'il muta'addi yang harus ada objeknya, gitu kan ya, yang harus disebutkan objeknya. Jika jawabannya fa'il ini, yang ini fa'il, nah yang jadi mudhof ilaih ini, maka artinya apa? Pertolongan orang tua kepada anak. Tapi jika yang kedua, yaitu al-walidain ini menjadi maf'ul atau menjadi objek, maka kalimat ini berarti pertolongan anak kepada orang tua. Pakai yang kedua, yaitu apa? Pertolongan anak kepada orang tua. Kemudian selanjutnya adalah sifat atau naat yang dinisbatkan. Nah, sifat itu apa, naat itu apa? Silahkan cari sendiri ya. Yang dinisbatkan, seperti yang disandarkan, yang disandarkan, atau yang digabungkan gitu ya, atau yang diikutkan, nah gitu. Seperti contoh at-ta'awunu al-jama'i. Kalimat ini mengandung dua kemungkinan makna. Nah, pertama, tolong menolong antara satu komunitas dengan komunitas yang lain. At-ta'awun, tolong menolong al-jama'i, bersama-sama. Nah, gitu ya. Bersama-sama ini maksudnya apa? Gitu loh. Satu komunitas dengan komunitas yang lain, atau yang kedua, tolong menolong antar anggota komunitas. Nah, dalam hal ini makna kedualah yang lebih meyakinkan. Jadi dalam istilah instingnya orang Arab itu, kalau kalimat gini itu ya maksudnya tolong menolong dalam satu kelompok gitu ya, bukan antar kelompok gitu. Nah, kemudian selanjutnya, karena menjadi sifat nih, adanya haraf ataf, adanya huruf ataf seperti al-mawjudatu awil usulu al-haqiqah. Aw itu kan atau ya, banyaknya sering dipakai dengan arti atau. Kalimat ini mungkin berarti makhluk-makhluk sepadan dengan prinsip-prinsip sejati. Nah, ini aw ini diartikan dengan apa namanya ini? Dengan. Yang kedua, wujud-wujud sepadan dengan prinsip-prinsip, dan keduanya adalah hakiki. Nah, dalam makna pertama lah kalimat di atas lebih sering digunakan. Nah, jadi istilahnya au ini memang banyak dipakai untuk atau gitu ya. Untuk atau, tapi ada arti lain. Nah, yaitu dengan. Kemudian selanjutnya, naat yang mengikuti dua kata seperti ikhtibarud dzaka'il lughawi. Naat, ini kan naat ya, yang mengikuti dua kata. Ini naat, al-lughawi ini naat. Mengikuti dua kata, ikhtibarud dzaka'i. Ini kan kata, ikhtibar, ujian, dzaka. Dzaka itu artinya pintar sebenarnya. Apakah kalimat ini bermakna ujian kebahasaan? Ini kan artinya bahasa lughawi. Atau kepandaian kebahasaan. Nah, dengan kata lain, apakah yang bersifat kebahasaan itu adalah ujian ataukah kepandaian? Itu intinya ya.
Nah, di sini makna pertama lebih populer, yaitu ujian kebahasaan. Karena apa? Yang dipakai yang sebenarnya dari awal ini. Nah, adik-adik sekalian, ini tadi sebagai pembukaan ya dari kajian teoritis tentang terjemahan. Dan selanjutnya saya akan menyampaikan ya tentang petunjuk-petunjuk menerjemahkan. Gitu ya, dari buku yang sudah saya sebutkan tadi, buku Pintar Menerjemah Arab Indonesia. Nah, maka dari itu adik-adik sekalian, semangat belajarnya, dan jangan lupa tetap juga jaga kesehatan, banyak berdoa. Demikian dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.